Haleluya. Sebagai warga sorga, saya dan saudara adalah warga sorga, amin. Nah, sebagai warga sorga harusnya kita itu memiliki kerinduan yang meluap-luap akan sorga. Amin. Sebagai warga sorga harusnya kita memiliki kerinduan yang meluap-luap akan sorga. Nah, setiap hari saudara kita melihat keadaan dunia ini yang semakin hari semakin memperlihatkan bahwa sorga itu semakin dekat. Harusnya itu tidak menakutkan kita. Harusnya justru itu semakin menyukakan kita. Kenapa? Karena kita semakin dekat dengan sorga. Kita bukan orang dunia, saudara. Jadi jangan sedih meninggalkan dunia. Kita orang sorga. Jadi kita sukacita kalau kita menghadap Tuhan di sorga. Kenapa banyak orang hari ini yang takut untuk mati? Karena apa? Karena dia tidak siap. Banyak orang tidak berani, oh jangan dulu saya belum mau mati. Loh kenapa? Karena itu masalahnya. Orang tidak diajar untuk siap masuk ke dalam kekekalan di dalam sorga. Padahal hidup kita di dalam dunia ini adalah tempat di mana saya dan saudara mempersiapkan hidup kita masuk ke dalam kekekalan, yaitu di dalam sorga. Kenapa? Karena saya dan saudara adalah warga sorga. Kita akan belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Hari ini saya mau berbicara bahwa hidup sama dengan Kristus. Sama seperti ungkapan Paulus, kalau saya hidup bagi Kristus. Kalau saya mati, puji Tuhan. Berarti semuanya sudah selesai. Tapi kalau saya masih hidup di dalam dunia ini, berarti saya harus hidup bagi Kristus. Mari sama-sama kita buka Alkitab kita di dalam Ibrani pasalnya yang ke-11 ayat yang pertama. Ibrani 11 ayat 1. Kalau semua sudah dapat, saya akan bacakan ayat ini untuk saudara dan saudara bisa simak di Alkitab saudara masing-masing. Demikian firman Tuhan. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Puji Tuhan, silakan duduk. Nah, hari ini kita akan belajar tentang satu hal ini yang mungkin berpuluhan ratusan tahun diajarkan di gereja-gereja, di mimbar-mimbar gereja. Tetapi saudara, seiring berjalannya waktu di zaman postmodernisme pada saat ini, definisi iman itu berubah. Nah, sebelum kita lanjut untuk hal ini, saya mengajak kita untuk kita melihat apa arti terjemahan sebenarnya dari Ibrani 11 ayat 1 ini. Jadi saya membuat bagi saudara ada perbandingan Ibrani 11 ayat 1 versi terjemahan Indonesia dan Ibrani 11 ayat 1 versi bahasa Yunaninya. Kalau bahasa Indonesianya berkata bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Tetapi ketika saya mengulik, saya menggali dari Ibrani 11 ayat 1, ternyata Ibrani 11 ayat 1 itu bunyinya begini, iman adalah dasar pengharapan. Tidak ada kata segala sesuatu di dalam bahasa Yunaninya. Di dalam bahasa aslinya tidak ada kata segala sesuatu yang kita. Tetapi sesederhana ini, iman itu adalah dasar pengharapan. Dan iman itu adalah bukti dari sesuatu yang tidak terlihat. Jadi tidak bicara tentang segala sesuatu yang tidak dilihat. Kedua hal ini menunjuk kepada satu hal. Jadi iman adalah dasar pengharapan. Itu menunjuk kepada satu hal. Bukti dari sesuatu yang tidak terlihat.
itu menunjuk kepada satu hal, tidak segala sesuatu. Itu yang harus kita pahami dulu. Jadi Ibrani 11 ayat 1 itu tidak berbicara tentang segala sesuatu. Tidak berbicara tentang hal yang banyak. Tetapi hanya satu. Nah, ketika saya belajar firman Tuhan, saya belajar Alkitab Perjanjian Baru, pengharapan di dalam Alkitab itu memang hanya satu. Tidak banyak. Bukti di dalam Alkitab itu cuma satu, tidak banyak. Nanti sama-sama kita akan belajar apa pengharapan itu, apa bukti itu. Nah, sekarang kita lihat dulu pengharapan. Apa yang diharapkan itu? Karena dikatakan iman adalah dasar pengharapan. Kalau begitu apa yang diharapkan? Nah, kita hidup di dalam dunia kekristenan yang hari ini itu terlalu banyak pengajaran-pengajaran yang membelokkan pengharapan yang tertulis dalam Alkitab. Terlalu banyak pengajaran-pengajaran yang membelokkan. Saya sekali lagi saya sampaikan. Membelokkan pengajaran-pengajaran. Pengharapan yang ditawarkan masa sekarang ini adalah berkedok dasarnya Kristus, namun fokusnya adalah seputar hal-hal yang ada di dalam dunia. Contohnya, kamu ingin apa dari Tuhan? Kamu ingin seperti apa? Berharap kepada Tuhan. Kamu rindu melihat kehidupanmu seperti ini, berharap kepada Tuhan. Kedengarannya tidak salah, saudara. Tetapi kalau kita lihat Alkitab kita baca Alkitab kita, mulai dari khususnya Matius sampai Wahyu, pengharapan yang diajarkan oleh Yesus dan para rasul, itu cuma satu, tidak ada pengharapan lain. Tapi hari ini, saya terlalu banyak melihat, saudara berharap apa? Berharaplah, berharap kepada Kristus. Saudara ingin melihat hidup saudara begini, berharap kepada Kristus. Saudara ingin melihat masa depanmu dijamin oleh Tuhan, berharap kepada Kristus. Dan pengharapan-pengharapan ini seakan-akan kedengarannya rohani. Tetapi secara tidak sadar banyak orang percaya hari ini yang dibelokkan kepada pengharapan yang benar itu. Nah, hubungan kita dengan Tuhan tidak akan bisa benar ketika kita hanya berfokus kejar dunia ini, saudara. Bukan berarti kita tidak boleh bekerja, berkali-kali saya sampaikan hal ini. Tetapi harusnya fokus kita adalah pada fokus yang benar. Dan hubungan kita tidak akan bisa benar dengan Tuhan ketika kita berfokus kejar dunia. Saya melihat banyak orang yang rajin doa dan puasa dan kelihatannya hidupnya semakin hari semakin rohani. Tetapi apa yang terjadi, saudara? Dia hanya mengejar hal-hal yang berfokus kepada pencapaian dirinya. Dia hanya berfokus kepada hal-hal prestise dirinya sendiri. Nah, bulan lalu saya katakan bahwa ketika hati dan pikiran kita manusia tertuju kepada perkara duniawi, saudara, maka secara tidak sadar kita sedang menjadikan diri kita itu seteru salib Kristus. Filipi 3 ayat 18-19. Ini yang saya sampaikan bulan lalu. Banyak orang hari ini tidak sadar bahwa hidupnya sebagai seteru salib Kristus. Kesudahan mereka ialah kebinasaan, Tuhan mereka ialah perut mereka, kemuliaan mereka ialah aib mereka, pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Nah, pada pagi hari ini harusnya saudara, hari ini ketika kita mendengar firman ini seperti kalau kita baca keseluruhan kitab Ibrani, ada beberapa peringatan yang disampaikan oleh penulis Ibrani yang berkata, kalau saudara mendengar firman-Nya hari ini, jangan keraskan hatimu. Seperti yang dilakukan oleh bangsa Israel di padang gurun. Kalau hari ini kita dengar firman, jangan keraskan hati kita. Nah, sepertinya saat yang paling tepat bagi kita hari ini
untuk kita memikirkan dengan serius perjalanan kehidupan kita saat ini. Karena apa? Karena sangat tidak berguna hidup ini jika kita jalani tanpa kita mengenali tujuan Tuhan itu di dalam kehidupan kita. Sangat tidak berguna, sia-sia perjalanan hidup kita. Mulai dari kita lahir sampai kita mati, semuanya sia-sia ketika perjalanan hidup kita jalani tanpa mengenali apa tujuan Tuhan di dalam kehidupan saya. Saya katakan sia-sia, saudara. Terlalu banyak manusia hari ini yang menjalani hidupnya sia-sia di mata Tuhan. Karena apa? Dia tidak mengenali, dia tidak mau mengenali apa tujuan Tuhan dalam hidup saya. Dia hanya lebih fokus kepada apa tujuan hidup saya untuk harus saya capai. Apa yang harus saya kerjakan supaya hidup saya semakin hari semakin diakui oleh dunia ini. Saya harus jujur untuk hal ini, Bapak Ibu Saudara. Sangat tidak berguna, sia-sia segala jeripaya kita. Ketika perjalanan hidup kita jalani tanpa kita mengenali apa tujuan Tuhan bagi hidup saya. Karena tujuan hidup kita adalah memenuhi tujuan Tuhan dimanapun Tuhan tempatkan kita. Tuhan tempatkan kita di rumah kita, di lingkungan masyarakat di mana kita tinggal, di tempat pekerjaan kita, di sekolah kita, di kampus kita. Di mana saja Tuhan taruh, berarti ada tujuan Tuhan yang harus kita penuhi di situ. Bukan tujuan kita. Sekali lagi, bukan tujuan kita, tujuan Tuhan. Kita buka usaha pun bukan tujuan kita, untuk tujuan Tuhan. Dan itu yang berkali-kali saya ajarkan kepada banyak orang yang saya temui. Hati-hati, jangan menjalani hidupmu untuk tujuanmu sendiri. Kita harus menjalani hidup kita untuk tujuan Tuhan. Nah, apa tujuan Tuhan itu? Nah, kita harus mengenali, kita harus cari Tuhan. Kita harus lebih teliti. Ibrani 2 ayat 1. Mari kita lihat sedikit di Ibrani 2 ayat 1. Ibrani 2 ayat 1 berkata demikian, karena itu harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar, supaya apa? Supaya jangan hanyut di bawah arus. Yesus sudah memperingatkan, para rasul memperingatkan hal yang sama, hati-hati jangan sampai tersesat. Saya mau sampaikan bahwa banyak gereja hari ini yang secara tidak sadar sedang menyesatkan jemaatnya. Sedang menyesatkan jemaat Kristus. Seperti yang saya katakan bulan lalu, orang tidak lagi diajar untuk menjadi serupa dengan Kristus, tetapi orang diajar untuk menjalani kehidupan, mengejar kepentingan dirinya. Tapi Yesus jadi batu loncatannya. Saya berharap saudara masih ingat tentang apa yang saya sampaikan bulan lalu. Tujuan biasanya di sini, sukses, diberkati, berhasil. Kamu mau percaya, kamu menjadi sukses, kamu diberkati, kamu berhasil, percaya kepada Tuhan. Yesusnya di sini, dibikin jadi batu loncatan. Bikin jadi batu loncatan, bukan Yesus yang tujuan akhir kehidupannya, bukan Yesus, tetapi tujuan akhir hidupnya sukses, diberkati, berhasil. Hidup melimpah-limpah. Nggak salah, saudara. Kalau misalnya itu yang mau kita kejar, nggak salah, manusiawi. Kalau kita mau mengejar semuanya itu, saya katakan sekali lagi, nggak salah, itu manusiawi. Tapi kalau kita mengejar Kristus dan keserupaan dengan Dia, kita tidak peduli tentang sukses, diberkati, berhasil, dan hidup melimpah-limpah. Dan kita hanya mengejar, saya mau jadi serupa dengan Kristus, itu baru sorgawi. Saudara manusiawi atau sorgawi? Berkali-kali saya sampaikan hal ini. Kita manusiawi atau sorgawi? Kalau kita mengejar apa yang dikejar dunia, wajar, manusiawi.
Tapi kalau hari ini kita tidak mengejar apa yang dikejar oleh dunia, tetapi kita mengejar Kristus dan kepentingannya, kita mengejar apa yang menjadi kerinduan Yesus, itu baru sorgawi, Bapak Ibu Saudara. Nah, kembali kepada pengharapan tadi. Kalau begitu apa pengharapan yang diajarkan? Apa pengharapan yang dimaksudkan oleh Ibrani 11 ayat 1? Pengharapan yang dimaksudkan di dalam Ibrani 11 ayat 1 adalah janji pasti keselamatan di dalam sorga melalui karya salib Kristus. Itu pengharapannya. Jadi ketika saya dan saudara berharap kepada Tuhan, kita berharap akan keselamatan itu. Bulan lalu saya berbicara tentang kita berharap akan hadiah sorgawi itu. Kita berharap akan panggilan sorgawi. Itu pengharapan kita. Tetapi sambil menantikan pengharapan itu, kita melakukan kewajiban kita setiap hari di dalam hidup kita memenuhi tujuan Tuhan dimanapun Tuhan tempatkan kita. Sambil kita berharap kepada situ, kepada keselamatan di dalam Kristus itu. Sambil kita berharap akan bangkit pada kebangkitan pertama. Eskatologi, saudara, itu ada dua kebangkitan. Ada kebangkitan pertama, ada kebangkitan kedua. Kebangkitan pertama adalah kebangkitan orang-orang kudus yang mati di dalam Tuhan. Tapi kebangkitan kedua adalah kebangkitan orang-orang yang tidak hidup menurut Tuhan. Orang-orang yang akan binasa setelah masa 1000 tahun damai. Tapi sebelum masa 1000 tahun damai akan ada kebangkitan orang-orang percaya bersama dengan Kristus. Yang akhirnya nanti akan memerintah bersama-sama dengan Kristus di dalam kerajaan 1000 tahun damai. Di langit baru dan bumi baru itu. Nah, pengharapan di dalam Alkitab Perjanjian Baru adalah pengharapan akan kebangkitan yang pertama itu, saudara. Saudara pikir semua jemaat yang mengalami penderitaan di gereja mula-mula, mereka tidak alami mujizat, saudara. Mereka yang orang-orang jemaat-jemaat Roma yang dibakar hidup-hidup pada zaman itu, mereka tidak alami mujizat. Jemaat-jemaat yang dianiaya di Roma, yang dikasih makan singa, itu tidak alami mujizat, saudara. Kalau mereka hanya cari Tuhan cuman karena mujizat, mereka pasti akan kecewa. Tapi kenapa mereka tidak kecewa? Karena pengharapan mereka adalah pengharapan yang benar. Saya tidak peduli saya mati di dunia ini, saya dibunuh, yang penting saya masuk dalam kerajaan sorga bersama dengan Kristus. Tidak ada. Kalau kita baca kitab Roma, kita baca sejarah-sejarah para rasul. Para rasul itu semua, hampir semua mati syahid kecuali Rasul Yohanes. Semua mati dibunuh. Dan waktu mereka mau dieksekusi, waktu Petrus disalib kepala di bawah, waktu Paulus mau dipancung kepalanya, apakah waktu diparang dia, parangnya mental? Tidak, parangnya tembus. Dan akhirnya Petrus mati, Paulus mati. Pertanyaannya mana mujizatnya di situ? Kalau hari ini gereja banyak sekali menawarkan mujizat. Hati-hati Bapak Ibu Saudara. Antikris yang akan datang juga itu nanti akan melakukan banyak mujizat. Banyak tanda-tanda yang dahsyat dan ajaib. Dan kalau kita cari Tuhan cuman karena mujizat, maka ketika antikris itu berdiri di tempat kudus, kita akan dengan sangat mudah percaya, oh ini orang dipakai Tuhan. Kenapa? Karena dia melakukan banyak mujizat. Berarti dia dipakai Tuhan. Kita dengan sangat mudah tertipu untuk hal itu. Pengharapan hari ini, pengharapan yang diajarkan di dalam kitab Ibrani, itu hanya bicara tentang pengharapan akan kebangkitan bersama dengan Kristus. Amin, saudara. Nah, pertanyaan kedua, apa bukti yang tidak terlihat? Tadi kita sudah bahas pengharapan. Dan pengharapan itu tidak tertulis segala sesuatu yang kita harapkan. Tidak. Dari bahasa aslinya, pengharapan itu cuma satu. Nah, apa bukti? Bukti di sini bukan segala sesuatu. Tapi bukti di sini hanya satu. Sekali lagi banyak orang hari ini, saudara mau apa? Saudara mau rumah 10 tingkat.
klaim janji firman Tuhan. Saudara percaya hal itu dan saudara terima. Saudara klaim, saudara belum melihat, tetapi iman saudara menjadi bukti bahwa saudara sudah punya rumah 10 tingkat, 5 tingkat, 10 tingkat. Dan banyak jemaat bilang amin. Padahal bukti itu bukan itu, saudara. Bukan bukti apa yang kita inginkan. Nah, kalau kita pelajari surat Ibrani ini, saudara. Surat Ibrani ini menyatakan secara gamblang, mengungkapkan secara gamblang siapa pribadi Yesus dan karya Yesus itu. Surat Ibrani juga ini sangat menekankan pada keutamaan Kristus untuk menjadi dasar perjalanan seorang Kristen yang sejati. Dasarnya Kristus, tujuannya Kristus, segala sesuatu yang kita lakukan dalam kehidupan kita, pusatnya hanya kepada Kristus. Dalam kitab Ibrani, dalam surat Ibrani ini, Yesus itu digambarkan sebagai anak Allah. Yesus sudah menjelma menjadi anak manusia. Yesus merupakan rasul dan imam besar yang jauh lebih besar daripada imam besar yang pernah ada, jauh lebih besar dari rasul-rasul yang pernah ada. Dan Yesus juga digambarkan sebagai seorang pemimpin yang jauh lebih besar dari Musa dan Yosua. Nah, hari ini saudara, Yesus telah naik ke sorga. Dan Yesus tidak lagi terlihat oleh dunia. Kita diberi kesempatan untuk mengenal pribadi dan karyanya. Dan seharusnya langkah hidup kita setiap hari mendemonstrasikan sebuah gaya hidup yang serupa dengan Kristus sebagai bukti iman kita. Saudara perhatikan, seharusnya langkah hidup kita setiap hari mendemonstrasikan sebuah gaya hidup yang serupa dengan Kristus sebagai apa? Sebagai bukti iman saya dan saudara. Jadi apa pengharapan itu? Pengharapannya janji pasti keselamatan di dalam sorga. Apa bukti iman kita? Adalah ketika kita mendemonstrasikan sebuah gaya hidup yang serupa dengan Kristus. Itu buktinya. Bukti iman itu adalah ketika hidup kita serupa dengan Kristus, maka itu iman, saudara. Iman itu bukan, saudara butuh apa? Saudara ini apa sama Tuhan? Imani itu. Dan saudara akan menerimanya. Bukan, saudara. Definisi iman di dalam Alkitab adalah saya beriman berarti kelihatan dari tingkah laku saya. Saya beriman kepada Kristus, kelihatan dari tingkah laku saya. Apakah orang yang beriman kepada Kristus adalah orang yang kelihatan selalu berhasil dalam hidupnya? Belum tentu, saudara. Kalau kita melihat para rasul dan para jemaat-jemaat mula-mula, mereka hidupnya penuh penderitaan. Mereka hidupnya dikejar-kejar, mau dibantai dan lain sebagainya. Tetapi iman mereka, gaya hidup mereka memperlihatkan siapa Tuhan yang mereka sembah. Ibadah yang sebenarnya kepada Allah itu dimulai dari kita bangun pagi sampai kita tidur malam. Jadi ibadah waktu kita datang ke tempat ini belum dihitung ibadah, saudara. Ini adalah tempat di mana kita diperlengkapi. Oke? Gereja adalah tempat di mana kita diperlengkapi untuk menghadapi ibadah yang sesungguhnya di luar sana. Ibadah kita waktu kita bangun pagi sampai tidur malam itu ibadah. Bukan waktu kita datang ke gereja. Di gereja adalah tempat di mana kita diperlengkapi. Supaya menjadi serupa dengan Kristus. Waktu kita keluar dari gereja ini, itu ibadah sesungguhnya dimulai dari situ. Waktu bagaimana kita menjalani hidup kita, memperlihatkan iman kita itu.
Dari perkataan kita, kita memperlihatkan iman kepada Yesus atau tidak? Dari pikiran kita, kita memperlihatkan iman kepada Kristus atau tidak? Dari perbuatan kita, kita memperlihatkan iman kepada Kristus atau tidak? Itu diperlihatkan di luar sana, bukan di sini. Di sini kita bisa jadi kayak malaikat. Di sini banyak orang yang pakai topeng biasanya di dalam gereja. Menyembah Tuhan itu kayaknya luar biasa, suci dan kudus. Tetapi waktu dia di luar, dia tidak memperlihatkan bukti imannya dia. Saudara ingat dimensi penyembahan yang pernah saya sampaikan berbulan-bulan yang lalu. Dimensi penyembahan adalah kesadaran secara penuh bahwa setiap detik hidup kita itu merupakan penyembahan kepada Tuhan. Saudara duduk di tempat ini pun dengar firman Tuhan dan pikiran saudara fokus kepada Tuhan atau saudara tidak fokus kepada Tuhan, itu adalah penyembahan. Setiap detik hidup kita itu penyembahan kepada Tuhan. Nah pertanyaannya, penyembahan kita itu berbau busuk atau berbau harum? Kita melakukan segala macam kegiatan kita di luar sana, itu merupakan penyembahan. Kita memikirkan yang jorok sekalipun, itu merupakan penyembahan kepada Tuhan. Tapi pertanyaannya, penyembahan kita itu harum atau busuk? Nah ketika kita menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka mulai dari situ hidup kita setiap hari merupakan sebuah persembahan. Bukan nanti waktu kita datang ke gereja, kita berikan persembahan, kita berikan hati kita yang terbaik untuk Tuhan. Dan itulah penyembahan. Tidak, saudara. Saudara berpikir salah, itu penyembahan. Saudara berpikir benar, itu penyembahan. Saudara berkata benar, itu penyembahan. Saudara berkata salah, itu penyembahan. Saudara berbuat benar, itu penyembahan. Saudara berbuat salah, itu juga penyembahan. Tetapi yang menjadi pertanyaan, penyembahan kita berbau harum atau berbau busuk di hadapan Tuhan? Semuanya dimulai dari pikiran kita, keluar dalam perkataan kita, dan terwujud dalam perbuatan. Jadi kesimpulannya apa? Iman adalah respon hati kita terhadap keselamatan Kristus yang kita demonstrasikan dalam kehidupan sehari-hari. Melalui apa? Pikiran, perkataan, dan perbuatan. Iman adalah respon hati kita terhadap keselamatan itu. Pengharapan itu. Apa pengharapannya? Keselamatan. Dan didemonstrasikan dalam kehidupan sehari-hari. Melalui apa? Pikiran, perkataan, dan perbuatan. Itu buktinya. Jadi iman itu adalah ketika kita menjalani hidup kita, kita membuktikan Kristus. Kita berpikir dalam hidup kita, kita membuktikan keberadaan Kristus. Kita melakukan sesuatu di luar sana, di dalam kehidupan kita, kita membuktikan keberadaan Kristus kepada dunia ini. Itu tujuan kita, itu tugas saya dan saudara. Jadi kalau hari ini hidup kita belum membuktikan Kristus, kejar saudara. Karena kesudahan segala sesuatu sudah semakin dekat. Dan sekali lagi saya bukan menakut-nakuti, tetapi saya mengajak kita merenungkan di hadapan Tuhan. Hari ini hidup saya sudah benar atau masih belum. Kalau belum benar, perbaiki saudara. Demikian renungan firman Tuhan, saya kembalikan kepada Bapak Gembala.